Halo deh. So ya, di awal tahun ini banyak banget brand-brand yang khususnya mengeluarkan peripheral keyboard itu ngeluarin sebuah keyboard mereka ya, andalan mereka di tahun ini. Dan wah, menurut gue sih gokil-gokil ya. Termasuk keyboard yang akan kita bahas pada video kali ini dari Daxa yang mengeluarkan keyboard premium yang mungkin banget lo bakal suka, karena gue juga suka banget sama keyboard yang satu ini. So langsung kita mulai videonya. Jadi ini adalah Daxa M82X Ultimate, satu lagi keyboard premium dari Daxa. Layout 75% exploded dengan knob, dan kalau diperhatikan juga sebenarnya ini adalah keyboard pertama dari Daxa yang punya knob. Jadi dulu yang suka sama keyboard berknob seperti gue juga, pastinya bakal suka sama Daxa M28X Ultimate ini. Untuk warna ini terdapat pada casingnya ya, yang dimana ada dua pilihan, smoky black yang gue pegang sekarang dan juga smoky clear. Yang keduanya ini sebenarnya agak transparan. Nah, kita langsung bahas dari bagian dasarnya, yang dimana bagian ini cukup clean dan juga terdapat dua step adjustment height, tempat untuk dongle USB, dan juga ada switch untuk mengganti sistem sesuai dengan OS yang dipakai ya. Jadi untuk pengguna sistem Apple alias Mac nggak perlu khawatir. Nah, untuk keycapsnya ini udah cherry profile, PBT double shot, kualitasnya sudah sangat bagus banget ya. Dan ini dual tone ya, alpanya ini abu-abu, agak pucat menurut gua. Dan modifiernya ini warna hitam dengan warna fontnya mint. Yang dimana nih menarik banget, kita pun mendapatkan extra keycaps dan knob dengan warna mint juga. Dan kalau semuanya dikombinasikan jadi ekstra cakep. Untuk legendnya ini bagus banget ya, clean, nggak ada sub legendnya, gua suka banget. Di setiap key ya, posisi dan ketebalannya ini cukup konsisten. Lalu untuk konektivitasnya, wired, wireless di M82X ini semuanya sudah tersedia. Bisa pakai Bluetooth ya untuk wirelessnya, atau bisa juga pakai dongle USB 2,4 GHz. Dan untuk mode wired, ini kabelnya juga udah cukup bagus ya. Dan by the way, kalau lu mau makin cakep di mode wirednya ini, Daxa juga baru aja ngeluarin coiled cable terbaru yang jauh lebih bagus dan lebih premium dari versi sebelumnya, yang harganya pun masih sangat terjangkau. Nah, untuk switch ini kita diberikan 3 pilihan. Jadi ada JVIC Ultimate Black, JVIC T1, dan juga Kale Box White. Clicky linear tactile ya, semuanya sudah lengkap, jadi tinggal dipilih aja sesuai dengan kesukaan atau selera masing-masing. Dan di sini gue pilih JVIC Ultimate Black untuk yang linearnya ya, karena gue udah ada JVIC T1 yang tactile dan ini udah di loop juga. Dan langsung aja kita dengerin tes kriuknya. Nah, sebenarnya gue udah yakin ya, switch apapun yang lo pilih sebenarnya ya,
itu bakal enak aja di keyboard ini. Paling kalian harus nyari yang lebih spesifik soal typing feel dan juga sound profile-nya. Di sini ya, gue tuh nggak terlalu suka ternyata sama JVC Ultimate Black karena ringan banget pas mencet ya, bump-nya itu nggak dapat. Dan untuk sound profile ini agak mute yang gue tuh nggak terlalu suka malah. Nah beda sama di JVC T1, gue tuh suka banget sama sound profile-nya, itu tuh enak, bump-nya itu bener-bener pas, dan ya kickback apapun itu ya yang bisa gue kasih tahu ke lu, ini udah enak banget. Dan suaranya juga I love it gitu. Tapi ini juga karena udah di mute ya, gue juga nanti bakal bereksperimen lagi dengan JVC Ultimate Black yang pastinya sudah di loop. Apakah lebih enak atau enggak, itu nanti akan diupdate di video berikutnya. Nah untuk stabilizernya ini udah preloop by the way ya, dan ini bagus banget, tidak rattle ya, nice banget. Paling ya butuh sedikit tuning lagi supaya secara keseluruhan ini jadi lebih konsisten. Nah bicara soal flex ya, karena ini gasket mount, jujur sih nggak terlalu kerasa ya. Even gua agak tekan pun ya ini flexnya pun juga dikit-dikit aja. Nah ya biasanya di sistem gasket mount sih ini flex ya. Well mungkin karena di dalamnya ini padat banget. Dan by the way ya, sekalian aja lah langsung kita buka apa aja yang ada di dalamnya. Oke, sekarang kita buka nih. BTW di sini gue menyarankan untuk brand yang mau ngeluarin keyboard gasket kayak gini, tolong lah ya next to include kan opener modelan pick kayak gini dalam paket pembelian, supaya tuh memudahkan orang-orang yang mau buka keyboard seperti ini. Karena ya banyak banget yang nyobain pakai obeng atau mungkin pakai kartu yang dimana kartunya rusak, case-nya pun juga meninggalkan bekas yang tidak enak dilihat. Dan ya menurut gue sih dengan adanya modelan pick kayak gini bisa lah ya di-includekan, karena ini juga murah dan menurut gue sih ini akan menjadi nilai plus. Ya saran aja dari gue sih. Oke, plate-nya di sini menggunakan polikarbonat dan ini udah cukup bagus. Lalu untuk gasketnya ini menggunakan bahan silikon, yang dimana kita bisa lihat ini didesain supaya case-nya itu tidak bergesekan. Nice. Lalu di balik plate terdapat foam yang cukup tebal, dan juga ada satu lagi sebuah poron switch di atas PCB. Ini bagus banget. Lalu di bagian bawah PCB ini menggunakan yang benar dari bahan silikon yang udah pas banget. Jadi soal sound typing yang kalian dengar tadi itu sudah oke banget sih menurut gua. Lalu di sini juga kita bisa lihat ada baterai ya, dan juga ada doctor board. Ini kayaknya udah mulai wajib ya untuk sebuah keyboard gasket. Dan untuk PCB-nya ini sudah pasti bagus lah ya. Ini menggunakan soket coil ya, universal, 5 pin hot swap, shortcasing, RGB per key, dan untuk stabilizernya selain clip in ini juga bisa yang screw in. Jadi pilihannya banyak banget. Dan ya itulah bagian dalam dari Daxa M82X Ultimate. Padat banget yang ada di dalamnya, tapi semuanya itu sudah pas dan nggak ada minus maupun nggak ada yang over. Oke, untuk soal software nggak perlu khawatir, as always Daxa sudah menyediakan, dan ya fitur-fiturnya sendiri sudah lengkap, mulai dari setting key, setting lighting, dan makro, semuanya sudah ada di sini. Last but not least, ini adalah harganya, yang dimana ini dibanderol di harga 1,5 jutaan aja. Di harga segini sih menurut gua untuk mendapatkan keyboard yang sebagus ini worth it aja. Tapi mungkin ya, baik lu ataupun gua pada awalnya pas ngeliat keyboard ini tuh ngerasa ini mirip banget ya sama Rover 84 dari Press Play yang V3. Ya, secara luaran mirip aja sih sebenarnya, karena memang itu juga pakai smoky black ya casingnya. Tapi secara isian dalam itu udah beda banget. Dan dimana ya ini udah ada doctor board, sedangkan di Rover 84 itu belum ada. Dan juga ini di PCB-nya bisa screw in ya, itu yang tadinya sebenarnya belum gue jelasin. Jadi lo bisa stepnya yang lebih bagus itu pakai screw in, sedangkan di Press Play kalau nggak salah tuh nggak ada ya, itu cuma clip in aja. Dan menurut gue sih kalau lo mau bereksperimen lebih banyak, menurut gue sih Daxa M82X Ultimate ini pilihan yang cukup tepat ya, karena pilihannya itu cukup banyak di harganya yang segini. But ya, menurut gue ini bagus. Ini akan menjadi daily driver terbaru gue, karena gue juga sebenarnya mengincar yang 75%. Ya, terima kasih untuk Daxa dan juga Rexus Actually. Dan ya,
Menurut gue sih worth it aja, tapi bagaimana menurut kalian? Apakah bagus atau enggak, worth it atau enggak? Tuliskan pendapat kalian langsung aja di kolom komentar. Saya mungkin segitu aja ya untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau penyampaian gue yang kurang, kalian bisa koreksi aja nanti di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian suka video ini. So, sekian dari gue, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya.